Selamat pagi anak-anak semua. Wah, Lause lihat semuanya udah ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan udah mandi semuanya ya. Anak-anak, Lause nanya, udah pada sarapan atau belum? Wah, sarapannya apa nih? Roti. Wah, roti itu favorit Lause loh. Apalagi roti coklat keju. Enak sekali. Wah, ada lagi yang makan bakmi ayam ya. Bakmi ayam itu favoritnya anak Lause. Setiap hari Minggu, dia pasti bilang, Papa, aku mau makan bakmi. Wah, itu udah jadi makanan rutin anak Lause setiap hari Minggu. Ya. Nah, kok jadi ngomongin makanan sih? Emang hari ini Lause Arwin pengen ngomongin makanan ya, bakmi sama roti? Enggak ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa keren. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Yuk anak-anak, kita lipatkan tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dan berkat-Mu selama seminggu kemarin. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan, Tuhan pimpin, Tuhan berkati supaya kami bisa mengerti dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Lause mau nanya, memaafkan musuh-musuh kita yang sudah berbuat jahat sama kita, itu gampang atau susah? Ayo. Gampang atau susah? Susah ya, nggak gampang ya. Apalagi kalau kita sudah berbuat baik sama mereka. Kita sudah menolong mereka. Tapi kok mereka malah berbuat jahat sama kita? Pasti kita sedih, kita marah, kita kesel, kita mau bales dendam. Ya. Nah, anak-anak, Lause ingin ceritain satu tokoh Alkitab yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 6 dan 7, cerita tentang Bapak Stefanus. Bapak Stefanus itu keren banget loh. Salah satu tokoh Alkitab favorit Lause. Mau tahu kenapa? Kita dengerin ya ceritanya ya. Nanti anak-anak bisa baca sendiri. Karena kalau Lause bacain panjang. Nanti keburu selesai waktunya ya. Nanti anak-anak minta sama papa mama untuk baca bareng-bareng. Nah, kita masuk ya ke firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus itu kan di zaman Kisah Para Rasul sudah terangkat ke surga. Tapi misi dan visi Tuhan Yesus untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia masih tetap harus dilanjutkan. Oleh siapa? Oleh murid-muridnya dan rasul-rasulnya. Benar sekali ya, anak-anak udah banyak yang tahu ya. Nah, Bapak Stefanus ini terpilih menjadi rasul dan dia kita sebutnya pada zaman itu dekan. Kerjaannya dekan ini ngapain aja sih kerjaannya Bapak Stefanus? Benar, Lause dengar, menolong orang, menolong para janda, merawat orang-orang yang sakit, memberi makan orang-orang yang kelaparan, merawat anak-anak yatim. Wah, kerjaannya semuanya baik kan? Anak-anak coba kita pikir, kalau misalnya ada orang itu di zaman sekarang, pasti semuanya senang sama dia. Betul nggak? Setuju ya? Tapi sayangnya, ternyata pada zaman itu ada sekelompok orang yang gak suka sama Bapak Stefanus. Mereka gak suka karena Bapak Stefanus selalu menyebutkan nama Yesus. Bapak Stefanus selalu menyebarkan Injil. Dan mereka merasa terancam dengan ajaran dari Bapak Stefanus. Mereka
berdiskusi dan cari akal. Bagaimana ya supaya Bapak Stefanus ini bisa diem. Mereka menemukan ide. Mereka bersaksi dusta. Mereka menyebarkan bohong ke masyarakat. Mereka bilang begini, kamu tahu nggak? Si Stefanus itu dia ngomong loh, kalau Yesus akan datang ke dunia dan menghancurkan bait Allah ini. Dan Yesus akan merombak-rombak tradisi orang Yahudi. Wah, ini nggak bener loh. Saya dengar sendiri dengan telinga saya. Wah, masyarakat ketika mendengar itu, mereka jadi mulai kesel dan mereka mulai geram dengan Bapak Stefanus. Lalu mereka ketika Bapak Stefanus menyebarkan Injil, mereka tangkap. Mereka tangkap dan menyeretnya ke persidangan. Di situ ada imam besar dan pemuka-pemuka agama Yahudi. Lalu imam besar itu mulai bertanya, ada apa dengan orang ini? Apa kesalahan dia? Orang-orang tersebut dan masyarakat pada bilang, dia mengucapkan bahwa Yesus akan datang dan merobohkan bait Allah. Dan Yesus akan merombak-rombak tradisi Yahudi. Imam besar jadi heran. Stefanus, apakah benar bahwa engkau mengucapkan itu? Tapi anak-anak, Bapak Stefanus itu terpenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga dia tidak marah, dia tidak dengki, dan dia tidak membalas dendam. Jawaban Bapak Stefanus itu dipenuhi dengan Roh Kudus dan jawabannya sangat bijaksana. Bapak Stefanus bilang ke imam besar dan kepada para pemuka agama, sejak dahulu kala ketika Allah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya, ketika Allah yang sama menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, engkau sama dengan mereka. Walaupun Allah menciptakan dan Allah menunjukkan mukjizat-mukjizat di depan mata mereka, tapi mereka tidak percaya. Walaupun Allah memberikan tabut perjanjian di depan mata mereka, tapi mereka malah menyembah berhala. Ketika Allah mengirim nabi-nabi untuk menyelamatkan bangsa Israel, tapi para nenek moyang kita malah membunuh dan mengusirnya. Dan sayangnya, kalian semua sama seperti nenek moyang kita. Adik-adik, imam besar ketika mendengar ucapan Stefanus, dia menjadi marah dan dia berkata kepada Stefanus, apa kamu menganggap kita sama dengan nenek moyang kita? Kamu tidak benar dan kamu harus dihukum. Pada zaman itu, hukumannya dirajam oleh batu. Bapak Stefanus tahu akan konsekuensinya. Bapak Stefanus tahu bahwa dia akan dihukum mati. Tapi Bapak Stefanus tidak takut. Dia tidak gentar. Karena dia tahu ada Allah dan Roh Kudus yang akan menolong dia. Dan setelah dia pergi dari dunia ini, dia akan bersama Tuhan Yesus di surga. Lalu orang banyak itu dan para imam besar menyeret Stefanus keluar dari ruang persidangan. Ketika sampai di luar, mereka mengoyakkan jubah mereka. Anak-anak pada zaman itu mengoyakkan jubah, artinya mereka sedang berduka, mereka marah, dan mereka bersedih. Itu adalah sebuah simbol tradisi zaman Yahudi pada saat itu.
Jadi para pemuka agama mereka mengoyakkan jubah, menunjukkan bahwa mereka marah dan sedih atas perlakuan dari Bapak Stefanus. Bapak Stefanus taruh di tengah, dijatuhkan. Dan orang banyak sekelilingnya mulai menimpuki batu. Batunya kena kepala, sakit, kena muka, kena kaki, kena badan. Dan semua berdarah. Tapi hebatnya, Bapak Stefanus tidak ngeluh. Bapak Stefanus tidak komplain. Malahan, Bapak Stefanus berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Dia berdoa, Tuhan, jangan taruh dosa-dosa ini di pundak mereka. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setelah Stefanus berdoa, dia tergeletak dan dia meninggal. Adik-adik, keren banget ya Bapak Stefanus ini. Walaupun orang banyak ingin melukai dia, orang banyak bersaksi dusta tentang Bapak Stefanus, tapi Pak Stefanus ini tidak membalas loh. Bapak Stefanus ini tidak komplain, tidak mengeluh. Ini nggak gampang loh. Menurut anak-anak sekalian, kenapa Bapak Stefanus bisa mengampuni? Yes, benar. Karena Bapak Stefanus punya Allah dan Roh Kudus di dalam dirinya. Dan dia tahu bahwa dosanya dia telah diampuni oleh Allah. Oleh karena itu dia pun juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah pada dia. Sebelum kita mengakhiri cerita hari ini, kita baca sama-sama ya ayat hafalan kita. Yuk diambil Alkitabnya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur pasal 100 ayat 3. Lause bacain ya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Lause bacain sekali lagi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Nah, anak-anak, setelah dari firman Tuhan ini, anak-anak bisa cerita ke papa mama bahwa kita hari ini mendengar cerita tokoh Alkitab yang keren banget. Karena Bapak Stefanus bisa mengampuni orang-orang yang bersalah. Bisa mengampuni musuh-musuhnya. Ini gak gampang loh. Ya, kalau Bapak Stefanus bisa, kita semua juga pasti bisa. Kenapa? Karena Allah yang sama yang memimpin Stefanus, Allah yang sama juga akan memimpin kita untuk mengampuni musuh-musuh kita. Sebelum kita mengakhiri, yuk kita berdoa lagi. Kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bisa belajar bagaimana Bapak Stefanus bisa mengampuni musuh-musuhnya. Tuhan, ajarkan kami juga supaya kami bisa mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini cerita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.